tentunya sudah siap ketemu saya lagi Kak Rose di acara Rumping No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yuk kita mojok dulu membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana, update-update dari dunia nyata ya. Dan hal-hal yang menarik perhatian yang menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang terjadi dari dunia nyata nih kabarnya nanti jam 4 itu Mawa mau preskon soal apa lagi sih? Gara-gara kayaknya kemarin tuh si Insanul kan diwawancara sama wartawan, terus ada podcastnya lagi juga yang baru, dia cerita lah. Jadi si Mawa ini ngerasa kok banyak hal yang terasa menyudutkan. Salah satunya kan Insanul bilang katanya Mawa itu orangnya suka cemburuan gitu kan, suka apa sih mencatin karyawan yang lawan jenis karena cemburu. Kalau ngomong kadang suka nadanya tinggi, terus suka apa sih, suka menolak kalau diajak Insanul tuh. Terus habis gitu apa lagi ya itulah gitu ya. Terus ada satu lagi nih yang terbaru juga, bukan terbaru sih, kemarin ada satu juga yang yang dipost sama Insanul tuh soal itu loh. Dia merasa dia harus speak up karena ngerasa bahwa keluarganya sekarang sudah mulai terdampak secara psikis karena ada video yang tersebar pada saat nangis-nangis habis dimarah-marahin karena dia bilang gitu kan ya. Urusan privasi saya sudah ini, yang satunya tuh nih kan. Nih, saat ini kondisi orang tua saya masih merasa dengan tekanan psikis setelah video nangis karena dimarah-marahin kemarin beredar. Dia bilang gitu. Saya pastikan berbicara yang sebenarnya. Nah, ini kemudian dijawab. Kalau ini yang jawab adalah kakaknya Mawa. Karena kakaknya Mawa hadir pada saat pertemuan keluarga itu. Dia bilang, kayaknya nggak dimarah-marahin deh. Orang disuguhin makan kok gitu ya. Dan ini yang menarik adalah videonya, suaranya dipercepat. Kita lihat dulu. Mungkin yang dimaksud sama Insanul itu adalah kenapa videonya ditayangin gitu kali ya, dan itu beredar mungkin loh ya kan. Nah, kalau dari Mawa sendiri melalui sosial medianya juga dia banyak juga ya ada postingan-postingan lagi deh yang dia bilang katanya ya dia perasaan komunikasinya baik-baik aja sama orang tuanya Insanul gitu. Dia nanya apa segala macam. Kita lihat aja ini komentar netizen ya, kita lihat berikutnya. Nggak ada komentar netizen, nggak ada. Oh ya udah kalau gitu kita tunggu aja sih. Kita tunggu aja nanti hasil pressconnya hari ini apa sih. Oh sama Mawa ada storynya, dia bilang dia akhirnya menyatakan di situ bahwa ini bukan yang ini. Bahwa dia bilang akhirnya dia menyatakan bahwa setelah kasus ini selesai, kasus dia melaporkan Inara dan Insanul itu, dia akan langsung mengajukan gugatan cerai karena dia udah aku nggak sanggup lagi gitu dengan tudingan-tudingan yang menurut dia fitnah itu. Oke, baiklah, kita langsung menuju bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Sheila Marcia dan Leticia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Panggilkan dulu ini finalis Gadis Sampul 2004. Badan kamu sampai hangat gini, capek banget kayaknya. Silakan duduk. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Gimana, kamu masih capek? Banget ya. Karantinanya berapa hari sih? Karantina dari awal sampai awal sampai farewellnya itu 6 hari. Oh, 6 hari. Itu full kegiatan ya? Full kegiatan. Coba kita lihat ya, seperti apa sih suasana malam final Gadis Sampul 2025 berikut ini. Pada saat momen itu kan kamu ngadep ke depan gitu ya, kan diumumin. Kan kamu nggak tahu nih ada yang nyamperin kamu, itu kamu lagi mikir apa pada saat itu tuh? Saya mikir, aduh kakiku sakit. Soalnya itu udah kayak stand, kayak udah berdiri di situ udah lama kan. Pakai heels terus itu udah kayak aduh sakit banget. Tapi terus lihat ke depan kan. Tapi benar-benar nggak expect gitu. Terus tiba-tiba aku kayak rasa Sydney kayak megang gitu. Terus kayak gitu. Kayak nggak bisa.
kaget Iya, gitu. kaget banget. Terus pertama kali yang kamu lihat pada saat kamu diumumin pemenang tuh yang kamu lihat siapa? Mama sih, kan aku ke depan, terus boleh lihat-lihat kan. Terus saya lihat mama, terus mama kayak udah nangis. Udah nangis banget. Kamu gimana rasanya lihat mama nangis? Udah tahu. Tahu, Tisha udah expect mama bakal nangis. Tapi Tisha seneng karena Tisha bisa buat mama bangga. Oh, Jadi Tisha seneng banget. so sweet. Dan kamu sempat cerita juga bahwa ini buat kamu awalnya berat. Banget. Apa yang berat tuh apa? Pada saat memutuskan atau pada saat menjalani persiapan sebelum itu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena aku tuh sebetulnya kadang bisa takut gitu kan buat ngambil langkah. Terus mama pasti tuh harus agak kayak ayo nggak apa-apa ikut aja gitu. Jadi akhirnya aku daftar. Terus pas bikin video itu masih oke, walaupun juga agak ada beratnya kan. Tapi pas mulai karantina itu paling berat banget. Apa yang Karena paling berat? Kenapa? pertama soalnya kita tuh dari awal sampai dari kita bangun sampai kita tidur itu ada jadwalnya. Jadi benar-benar everything itu harus on time. Terus kalau misalnya kayak kita tuh banyak tugasnya, PR-nya bikin konten gitu. Terus juga makannya itu kalau misalnya nih kita tuh telat ada schedule-nya bisa juga makannya kayak waktu makannya tuh Jadi berkurang. kurang. Pas itu bisa sampai kayak 15 menit. Dan dia tuh kalau makan tuh kayak princess kan ya, jadi lama, dia nikmatin gitu. Jadi aku udah tahu nih, ini pasti nih dia nih makannya nih. Jadi gimana tuh? Nggak biasa. Sakit tuh Sakit banget. Gitu. Terus tidur jam berapa tuh kalau biasa tidur? Itu udah capek banget pasti ya. tidur Tisha paling cepet jam 12. Jam Enggak, 12. jam 1. Jam 1 malam? Nah, Tisha biasanya tidur jam 2. Oh, kalau di rumah jam 2. Enggak, Oh, kalau di sana. Kalau di sana. Kalau di rumah jam 11, jam 10 udah kayak Kenapa jam 2? Karena masih ada kegiatan atau karena nggak bisa tidur? Ada PR? ada ya pas hari pertama tuh ada PR, habis itu kedua latihan-latihan lagi kan buat unjuk bakatnya. Habis itu juga siap-siap rambut Tisha tuh kan harus disiapin, jadi ya itu yang Ini rambut ya Pak. Ini kalau kayak, waduh ini kamu Masya Allah ya bisa melampaui yang dicapai oleh Mama ya kan. Mama nih kalau kita lihat fotonya, kita bandingin nih ya, lucu banget sih. Ini di umurnya kurang lebih mirip-mirip ya. Iya. Kamu kan pasti udah pernah tahu lah Mama Gadis Sampul, udah pernah lihat foto-fotonya ya. udah. Terus pada saat kamu kan bilang awalnya tuh agak berat gitu, tapi kamu kan lihat di Mama di umur sekamu juga ngikutin ajang yang sama gitu. Apa yang ada di benak kamu waktu itu? Ya Ada khawatir apa? ada. Khawatir gitu. apa? Soalnya kan Tisha juga lihat Mama kayak walaupun Tisha di dalam pikiran Tisha bisa, tapi buat Tisha tuh kan Mama tuh hebat banget. Jadi Tisha juga mikir kayak aduh pasti buat Mama gampang juga gitu loh. Karena kan Mama emang kuat gitu. Tapi Aku juga selalu sadarin dia kalau kamu tuh lebih hebat dari Mama. Dia belum sadar itu. Jadi aku terus open her eyes kalau she is greater than me gitu. Oh. Terus kamu gimana? Ini kalau lihat ya storynya Sheila Marsha titik gitu kan, saking bangganya banget gitu pasti ya kan. Bangga banget, and then aku cuma trying to protect her karena kemenangan dia itu murni memang karena kerja keras dia. Of course sebagai orang tua siapa yang nggak bantu dari belakang gitu, maksudnya bantu dalam arti support atau kasih masukan itu pasti. Tapi kan pada akhirnya anak siapapun dia sendiri loh di sana. I wasn't there gitu, saya nggak ada di sana gitu. Dan dia pun pas di karantina pegang handphone, tapi kan handphonenya untuk bikin konten. Gitu, nggak ada, paling ngabarin cuma good night mom gitu aja gitu. Jadi pertama worried banget, kayak walaupun aku udah pernah di sana ya, cuma kayak aduh anak gue Apa yang kamu nggak ya? ngurutin? Apa yang kamu? Nggak tahu, mungkin kayak mama aja kali ya. Kayak I know she's gonna be okay, but I'm worried. Jadi kayak aku bilang sama suamiku juga, aku bilang sayang kayaknya ibu-ibu emang aneh ya gitu. Iya, yakin tapi aduh. Yakin tapi apa yang pengen bikin, aduh makannya gimana gitu nggak? Iya, makannya gimana, terus dia teman-temannya gimana ya, she can be fine gitu. Tapi aku tahu dia pasti survive gitu, karena aku tahu banget dia gitu. Cuma mungkin karena pengalaman pribadi juga ya. Jadi kayak yang kamu wanti-wanti apa nih? Kan masa karantina nih. Kamu bilang apa? Nanti di masa-masa itu yang kamu aku wanti-wanti itu chaperone galak. Terus habis itu tapi ternyata memang mungkin sekarang eranya beda. Aku juga bilang sama dia, mungkin itu dulu, mungkin sekarang udah enggak gitu. Enggak sekeras dulu lah gitu. Kalau kita kan emang dikerasin banget ya.
zaman dulu keras banget gitu. Tapi ya dia ya ada ditegesin aja ya. Tegas aja. Tapi that's good, right? Iya, karena kan bagus. Harus profesional. Banyak orang udah nggak sesuai jadwal kan memang harus tegas ya. Kayak mereka harus dibentuk untuk nanti kalau misalnya mereka akan memang memilih jalur ini untuk karir mereka ya akan seperti itu. Harus disiplin, tepat waktu gitu, profesional gitu. Ini kalau ada yang bilang, ini kan karena anak artis aja makanya menang. Nih dia ada tuh langsung sharing tuh video latihannya ya. Coba kita lihat nih beberapa berikut ini. Ini kita baca ya, ini beberapa komentar netizen yang kayak gadis sampul ini memang khusus anak-anaknya artis kah? Serius nanya gitu. Ada lagi komentarnya, pasti menang karena anak artis gitu. Ada lagi, privilege anak artis gitu. Tapi ini guru yang ngajarin kamu catwalk ya? Itu juga sempat komentar, dia bilang gini, ada nih. Itu saudara kita itu. Saudara kamu? Iya. Yang tahu perjalanan Tisha, salah satunya aku sebagai kakak sepupunya. Di tengah-tengah jadwal yang ramai kayak pasar malam, aku rela geser semua jadwal meeting demi bisa buat support Ade jadi juara Gadis Sam karena aku beriman dia pasti bisa dan Tuhan buktikan ya. Ingat banget pertama kali ngajarin Tisha jalan, masih kaku, jalan pakai heels masih miring-miring. Sampai ada satu waktu Tisha burn out karena aku paksa ulang-ulang terus jalan sampai mulus sampai bener akhirnya Tisha burn out karena capek. Ada masa itu? Ada Tisha nangis. Dia nangis terus dia kayak buka sepatunya kayak wah gitu. Tapi it's okay, valid kok. Karena emang dia capek. Jadi it's okay. Kayak ya karena frustasi kan, kayak ulang terus karena ya nggak bisa. Jadi ya itu disuruh ulang terus sama Kak Alet. Tapi akhirnya bisa sih. Tapi nangis dulu. Nangisnya tuh lebih karena apa, kayak kok nggak bisa atau kayak karena capek aja gitu. Pertama padat banget. Jadi Tisha juga sebelum kan kalau misalnya naik pesawat kan juga capek gitu. Terus pulangnya juga sore. Nah itu juga Tisha tuh sebelum Tisha tanggal berapa ke Jakarta tanggal 7. Tisha tanggal 6, 5, 4 itu full latihan dance. Jadi Tisha pulang sekolah dance. Ini latihan dance buat persiapan ini juga? Iya. Jadi Tisha baru pulang belum apa-apa langsung dance. Makanya Tisha ada di satu video pakai celana pramuka karena belum ganti baju. Baru pulang sekolah. Jadi karena dari pengumuman finalis sampai ke karantinanya it's not so much time gitu. Jadi ya udah langsung vision aku langsung bayangan aku gini Tisha gimana gini oke mam kita berdua diskusi sikat. Terus selalu ada mamanya di situ ya. Mama ikutan jalan juga ngasih contoh. Kamu kebebanan nggak sih kalau ada mama di situ? Enggak sih. tapi kadang-kadang kayak agak nervous gitu. Nervous ya, karena mama tuh kalau Tisha kurang tuh pasti mama tuh kayak enggak Tisha tuh kurang gitu kan. Jadi Tisha kayak deg-degan ini salah atau bener ya gitu. Jadi Tisha selalu kalau ada mah bener gak gitu. Okay. Terus pada saat hari haknya di panggung itu kan udah latihan panjang gitu, apa yang terus kamu jalan gitu? Aku enjoy banget sih. Enjoy banget. Jadi itu berkah latihannya ya. Iya. Jadi kamu bisa menikmati. Jalan udah nggak miring-miring nih sekarang? Enggak. Ini ada captionnya Sila juga soal anak artis. Nih panjang juga nih captionnya dia ya. Selalu deh kayak caption aku panjang. Tuh dia ya kan. Catwalk ini 5 days dihajar habis. Ada vocal coach juga. Astaga. Tapi ada vokal public emang speaking udah lama. Tapi cuman untuk satu song ini untuk unjuk bakat memang spesial dihajar abis sih. Capek banget ya. Ya kan. Terus kamu gimana rasanya kamu dikomenin gitu kan, kamu persiapan ya. Terus orang kayak ini karena anaknya Sheila Marcia gitu. Apa yang kamu rasain Tisha? Kesel gak? Sebenarnya Tisha nggak kesel sih. Cuma kayak kok bisa gitu sih. Kayak soalnya Tisha juga usahanya tuh sebenarnya keras banget, kayak maksudnya sampai Tisha nggak bisa kemana-mana. Tisha jadi latihan pulang gitu kan ya. Fokus itu ya. Iya, jadi tapi Tisha nggak kesel sih karena Tisha juga tahu mau kita kalau kita tuh nggak pernah bisa benar fully gitu. We cannot make anybody happy ya semua. Tapi di masa karantina itu apa yang paling berkesan buat kamu? Berkesan buat Tisha sih, Tisha tuh rasa banget kayak seberapa how much it impacted me as a person. Tisha benar-benar rasa perubahannya Tisha dari pembelajaran. Banyak pembelajaran. Dari Tisha tuh susah ngomong, sekarang tuh udah lebih lah, udah bisa ngomong, bisa jawab, terus juga lebih percaya diri. Terus itu juga ngajarin Tisha nanti kalau Tisha
di masa depannya udah kerja kayak gimana kan. Oh wow, 6 hari itu kamu langsung bisa Iya, merasakan diri kamu berubah bener-bener. juga. Wow. Ini kalau kita lihat memang beberapa ya ada anak artis atau anak yang mantan gadis sampul juga yang ikut juga yang lolos juga ke final gitu ya. Ada Brinet, ini ada siapa? Savana. Iya, terus ada Nasya, ya. Ini mereka ketemu di sana tuh. Ketemu, kita deket banget. Dekat banget. Terus kamu tahu nggak kalau ini bapak ibunya terkenal juga gitu? Tahu sih, tahu. Tahu. Taunya dari mana? Karena pas di ini postingan-postingan atau udah lama Saya kenal? denger aja sih kayak di komen-komennya gitu. Oke, terus kalau kamu sharing cerita juga sama mereka? Iya, kita benar-benar dalam 6 hari itu kita semua 20 finalis itu kita sharing semua, kita kesusahan, mau kita senang, apa kita sharing aja semua ber-20 itu. 20. Oh, jadi kayak new bestie ya. Iya. Oh. Nih, dan kalau sebelum-sebelumnya kan Tisha juga dikenal karena kamu sharing juga kamu konten-konten dancingnya dan itu kan keren banget deh dancingnya ya. Coba kita lihat kompilasi dance berikut ini. Bahkan ada satu konten dance yang di-repost ya sama Thailand. Iya. Ini mamanya juga senang banget lagi. Ih, sedang banget pasti ya. Seneng banget. Dih, kamu kalau rasa kamu itu nurun dari siapa sih jago dance itu? Dari mama sih. Cuma gue nggak dilatih aja kan. Sama gitu. Iya, dari mama. Bener-bener mama tuh juga pas kecil Oma sering cerita, Opa sering cerita, mama pun juga sering cerita. Mama Iya, tapi sekarang mama dance kamu ketawain kan? Karena mama jadul gayanya. Nih, Mom, you're so millennial. kayak ada satu, jadi kita kan lagi ngelakuin gerakan tuh. Gini ya? Terus mama tuh selalu gini, Ma itu apa? Gitu. Aduh. Yang mana sih mah coba galak Keren gue pokoknya ya. Iya ya kan tuh. Kan Kalau masalah ada gerakan gini, mama selalu kayak gini. harusnya gini dulu. Gini Jadi kan, ternyata gitu. badan dulu. Harusnya apa? Harusnya gimana? Ya biasa aja gitu, mama Kan kita gini ya dulu kan. harus gitu, makanya Harusnya gimana tuh? gini aja gitu. Harusnya gini aja gitu ya. Nggak usah pakai berlebihan gitu ya. Mama tuh kayak mau berenang gitu lagi. Kayak mau berenang. Iya bener-bener. Pas itu kita bikin TikTok terus kayak, Mam, itu mama kayaknya Tisha tahu deh kenapa agak aneh. Mama, can you stop doing this? Dulu kecil kan gue yang kayak saya kurang ini. Sekarang aku yang diajarin sama Mama, aduh itu gerakan apa gitu. Iya, mama itu apa? Ulet keket apa? Aduh mama. Tenang, aku juga kayak harus belajar ya sama Tisha ya. Oke, sekarang kan Tisha sudah memasuki remaja nih ya kan, kita mau tanya checklist ya. Apakah kamu sudah mengalami atau ibunya silakan perhatikan apakah Tisha sudah mengalami masa-masa ini di mana cepat atau pernah ngerasa mental breakdown ketika lagi stres banget? Udah pernah? Aku jawab checklist, checklist. Jawab diriku sendiri. Kamu perhatiin ke dia Berarti dia. tentang dia kan? Oke. Kamu rasa udah sampai ke momen dimana kalau lagi stres banget gampang mental breakdown? Iya udah ya. Selain yang kemarin pernah mental breakdown juga? Ada sih. Momen apa tuh biasa? Tapi maksudnya pas kapan nih? Pas karantina. Iya pas apa selain karantina soal kemarin? Iya. Pas karantina ada mental breakdown juga nggak? Karantina sebetulnya ya Tisha sebetulnya udah capek, tapi ya Tisha tahu Tisha harus kuat kan kalau di karantina juga. Soalnya juga nggak cuma Tisha kok yang ngerasain yang lain ini. juga. Yang lain juga. Jadi Tisha pasti di kamar mandi aja Tisha kayak ngaca kayak aduh kenapa aku di sini sih gitu. Kayak aku pengen pulang, aku kangen mama gitu. Tapi kayak biasanya kan jam segini tuh udah tidur atau udah ada momen-momen itu ya. iya. Tapi kayak Tisha saat itu kayak mau nangis sih, but Tisha pikir it's okay gitu. Jadi Tisha berjuang aja. Tapi dia berjuang lalu. aja. Dia juga pernah dibolehin nginep dimanapun. Iya, Jadi ini pertama kali dia benar-benar away from home. Pantesan homesick banget ya. banget. Oke, udah sampai di masa ini nggak lebih banyak menghabiskan waktu sama handphone dan di kamarnya? Lebih banyak waktunya sama handphone sama menyendiri di kamar. Udah di masa itu nggak? Iya. udah masuk di fase lebih sering curhat sama temennya ketimbang cerita sama orang tuanya. Oh enggak, selalu cerita apa aja ya. Sudah masuk di fase kalau dikasih tahu lebih banyak membantahnya. Oh enggak. Iya nggak sih? Dia
nggak bantah, Dia cuma nggak bantah, arguing dia aja. hanya menyampaikan pendapatnya dia ketika dia merasa I'm not wrong. Oh. Dan menurut aku itu bukan suatu bantahan, itu suatu diskusi yang penting karena dia juga manusia, dia punya perasaan, dia juga punya pola pikir. Yang mana kalau misalnya memang menurut aku bisa aku imbangi atau aku genapi, gitu. Jadi misalnya dia benar tapi nggak fully right, jadi aku kasih Full masukan lagi. pemahamannya. Oh, pandangan dari sudut yang Betul. berbeda Dan dia tuh tipe anak yang nggak langsung oh iya gitu. Ya kadang iya langsung, kadang dia diem dulu. Tapi aku udah tahu nih sekarang. Kalau dulu aku kayak kok dia diem sih, nggak dengerin gue apa nah dulu gitu. Tapi itu proses juga. Tapi sekarang aku tahu bahwa oh dia lagi Menelaah. filter, lagi menelaah. And it's Sudah okay. masuk di fase ini nggak? Kalau ditanya lebih banyak jawabannya oke, oh gitu. Oh enggak, kok bisa sih? Anak aku gitu. Oke, udah mulai naksir-naksir atau ditaksir lawan jenis? Banyak. Pusing gua. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Sheila Marcia dan juga Tisha. Ada bintang tamu kita, ada Jenny Cortez yang akan berbagi ceritanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.